Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Baik, kembali lagi di channel saya, Desus Fika. Video kali ini masih membahas tentang media pembelajaran, pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hidup dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut. Sebelum kita memulai materi, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 8 semester 1 di bab 3 ini membahas tentang mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Namun sebelum kita belajar materi tersebut, jadi kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajarannya ialah peserta didik diharapkan dapat 1. Mendeskripsikan pengertian jujur dengan benar. 2. Mendeskripsikan pengertian adil dengan benar. 3. Menyebutkan dalil nakli tentang jujur dan adil dengan benar. 4. Menyajikan contoh perilaku jujur dan adil dengan benar. 5. Berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di rumah, di sekolah, dan di masyarakat dengan benar. Nah, kita harus mengetahui dulu pengertian jujur. Kata jujur dalam bahasa Arab semakna dengan as-sidqu atau siddiq, yang berarti nyata atau berkata benar. Lawan kata jujur adalah dusta. Dalam bahasa Arab adalah al-kadzibu. Ya, menurut istilah, jujur atau as-sidqu bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuai yang baik, tidak dicampuri kedustaan. Itulah yang dimaksud dengan jujur. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan agama Islam. Oleh karena itu, kita harus berusaha memiliki sifat jujur. Jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran, karena hal ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Ya, yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Ya. Baik, sekarang kita lanjut. Jujur itu hebat loh. Siapa yang pengen jadi orang hebat? Mari kita awali dengan kejujuran. Nah, contoh perilaku jujur ada banyak, ya. Seperti contoh sikap jujur di rumah. 1. Tidak berbohong kepada ayah dan ibu. 2. Mengakui kesalahan dan meminta maaf. 3. Meminta izin kepada ayah dan ibu jika keluar rumah. Dan 4. Selalu berkata jujur. Selanjutnya, contoh sikap jujur di sekolah. Lihat gambar di samping. Lucu ya? Nah, 1. Bertanya kepada guru jika belum mengerti. 2. Tidak menyontek saat ulangan.
3. Meminta izin jika memakai barang milik teman. 4. Tidak berbohong kepada guru dan teman. Nah, sedangkan sikap jujur di masyarakat ialah 1. Mengembalikan barang temuan kepada pemiliknya. 2. Tidak berlaku curang saat bermain. 3. Jika berjanji harus ditepati. 4. Tidak mengambil barang milik tetangga. Kemudian kita lanjut di perilaku adil. Menurut bahasa, adil mempunyai arti meletakkan sesuatu pada tempatnya, tidak memihak ke salah satu pihak, bersikap proporsional, dan memihak kepada yang benar. Itu pengertian adil menurut bahasa. Adapun menurut istilah, pengertian dari perilaku adil yaitu menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasarkan kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Nah, itu adalah pengertian adil menurut bahasa dan istilah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 8, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, sekarang kita lanjut. Macam-macam perilaku adil. 1. Berlaku adil kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Berlaku adil kepada diri sendiri. 3. Berlaku adil kepada orang lain. Itu adalah macam-macam perilaku adil. Dan yang keempat, berlaku adil kepada makhluk lain. Membiasakan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari memulai sikap jujur tentunya dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain untuk bersikap jujur. Dengan kesadaran dari hati, pasti sikap jujur akan tertanam diri secara cepat. Yang didasari niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita sendiri bisa berubah menjadi lebih baik. Cara membiasakan sikap jujur diantaranya sebagai berikut. 1. Menghindari sifat dusta. 2. Yakin bahwa jujur itu perintah Allah Subhanahu wa taala. 2. Berteman dengan orang yang jujur. 3. Mengetahui bahwa jujur itu akan mendapat pahala dan berbohong itu akan mendapat dosa. Dan 4. Tahu akibat dari perbuatan tidak jujur. 5. Membiasakan jujur dari hal yang kecil. Nah, membiasakan perilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, 1. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi apa saja yang telah dilarang oleh Allah.
2. Memberikan rasa keadilan kepada orang lain, dari mulai keluarga, teman, tetangga, dan sebagainya. 3. Selalu menghargai dan menghormati orang lain, tanpa adanya sikap diskriminasi atau membeda-bedakan. 4. Memberikan hak-hak orang lain, misalnya tidak merokok di samping orang yang tidak merokok. 5. Menghormati orang yang sedang berbicara dengan cara mendengarkannya. 6. Tidak menyakiti diri sendiri, tidak merokok, mabuk-mabukan, narkoba, dan lain sebagainya. 7. Selalu merawat hewan dan tumbuhan dengan sebaik-baiknya. Juga tidak merusak nilai, tidak suka menyiksa hewan, tidak mengadu hewan, dan lain-lain. Selesai pertemuan kita sangat singkat sekali di bab 3 ini ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada pertanyaan silahkan komentar. Namun sebelum kita tutup, mari kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini pertemuannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.